Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mila Rahimah dengan NIM 2005111337. Saya berasal dari Universitas Riau dengan jurusan PGSD angkatan 2020. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah telaah kurikulum, yaitu tentang kondisi pembelajaran setiap kurikulum dari tahun 1947 sampai tahun 2021 atau pada saat ini. Yang pertama, kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 ini merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Mengapa? Karena suasana berbangsa saat itu masih dalam semangat berjuang merebut kemerdekaan. Nah, maka pendidikan lebih menekankan pengembangan konformisme pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua, kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu pendidikan nasional, jadi sudah terarah teman-teman. Kemudian, yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi masih sangkut paut dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan sebelumnya yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dalam kurikulum ini, tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum ini, mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan interaksi khusus, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal karena beban guru terlalu banyak dalam melakukan rincian-rincian tersebut. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduannya antara tujuan dan proses masih belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Akhirnya kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum yang super padat.
Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum ini lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapat kritik perihal kajian alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Nah, setelah diuji di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK ini dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga kerja yang menerapkannya. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum ini dilihat dari segi isi dan proses pencapaian target tidak berbeda dari kurikulum sebelumnya. Tetapi, perbedaan yang cukup signifikan itu untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran harus diamati sehingga sesuai dengan kriteria keberhasilannya. Yang ke-11, kurikulum 2021 atau Merdeka Belajar. Kurikulum ini lebih memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, yaitu memilih kebebasan birokrasi yang tidak berbelit serta kebebasan yang mereka sukai. Konsep Merdeka Belajar terdorong karena keinginan Menteri Pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa terbebani dengan penilaian atau nilai tertentu.